Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Sri Indah Agustiani, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Dengan NIM 031425711571. Pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di UPT SPF SMP Negeri 1 Namorambe, kelas 9 dengan materi iman kepada hari akhir. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak ibu? Baik, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini berkah. Yuk, siapa yang mau pimpin doa? Ya, Sandi. Silakan maju Sandi pimpin doanya. Tuhan kita belajar maka baiknya kita berdoa untuk agamanya dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Ya, selanjutnya untuk menambah rasa nasionalisme dan patriotisme, kita menyanyikan salah satu lagu wajib. Lagu yang akan kita nyanyikan hari ini adalah lagu Halo Halo Bandung. Siapa dirjennya? Ya, Alika. Halo Halo Bandung, 1, 2, 3, ya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Terima kasih Alika. Silakan duduk kembali. Ibu mau absen hari ini. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua? Alhamdulillah semua hari ini bisa hadir ya. Sudah siap mau belajar? Siap, Bu. Siap. Ibu cek kesiapannya. Kita ice breaking dulu, mengecek kesiapan dan konsentrasi belajarmu. Tahu lagu Kalau Hati Senang Tepuk Tangan? Tahu. Oke, kita lakukan bersama-sama. Kalau hati senang tepuk tangan. Kalau hati senang tepuk tangan. Kalau hati senang, mari bersenang-senang. Kalau hati senang tepuk tangan. Sekali lagi sampai semua konsentrasi. Kalau hati senang bilang hore. Hore, Kalau hati senang bilang hore. hore. Kalau hati senang, mari bersenang-senang. Kalau hati senang bilang apa? Apa? Oke. Sudah konsentrasi semuanya. Nah, hari ini materi kita yang akan kita pelajari adalah tentang beriman kepada hari akhir dan perilaku mawas diri. Adapun tujuan pembelajaran dari mempelajari materi ini adalah yang pertama, diharapkan kalian mampu memahami apa itu makna dari beriman kepada hari kiamat.
Yang kedua, mampu menunjukkan sikap atau perilaku mawas diri terhadap hari-hari dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, mampu menunjukkan perilaku beriman kepada hari kiamat. Nah, dalam pembelajaran ini, teknik penilaian nanti yang akan Ibu ambil ada 3 penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap. Ibu nilai sikapmu selama mengikuti pelajaran dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Ini nanti akan dilakukan dalam bentuk ujian formatif. Yang ketiga adalah penilaian keterampilan, yang akan nanti Ibu ambil melalui kegiatan diskusi dan presentasi. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu mau tanya nih, pernah dengar kata kiamat? Nah, kiamat itu, hari kiamat itu termasuk dalam rukun apa? Rukun iman. Rukun iman ada berapa? 6. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada malaikat. Ketiga, iman kepada kitab-kitab. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Keenam, iman kepada qadar dan qadar. Jadi, iman kepada hari akhir ini termasuk rukun iman yang ke-5. Pernah nggak menonton atau mendengar tentang ramalan hari kiamat? Pernah. Nonton di mana? YouTube. Kapan katanya terjadi kiamat? 12 bulan 12 tahun 2012. Berarti sudah sekitar 13 tahun yang lalu diramalkan akan terjadi kiamat. Ternyata terbukti nggak? Enggak. Kenapa nggak terbukti? Karena belum kiamat, kata Dari. Karena kiamat itu hanya Allah yang tahu. Oke. Sekarang untuk memperjelasnya, Ibu akan menampilkan akhir. Apa itu hari akhir? Hari akhir atau yang biasa dikenal dengan hari kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan di dunia. Kehidupannya siapa? Manusia. Kehidupannya manusia. Terus kehidupannya siapa lagi? Tuhan, hewan, makhluk Allah itu berakhir kehidupannya di dunia. Nah, di mana seluruh manusia nantinya akan dibangkitkan kembali dan akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dah. Nah, selanjutnya apa itu iman kepada hari akhir? Kepada hari akhir ini bahwa hari akhir itu pasti ada. Beriman kepada hari akhir berarti kita yakin bahwasanya kiamat itu pasti ada. Pasti ada, pasti terjadi. Kapan? Hanya Allah yang tahu kapan kiamat itu akan terjadi. Jadi kalau ada yang bilang, oh kiamat itu pernah diramalkan, kiamat terjadi pada tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Sampai pernah dibuat filmnya, ya kan? Dimana dunia ini hancur, porak-poranda, gedung-gedung itu pada berhancuran karena gempa, air laut naik karena tsunami. Kemudian pernah lagi diceritakan di tahun 2018 akan terjadi kiamat, ternyata nggak jadi. Nah, yang baru-baru ini pun pernah digemparkan juga akan menjadi kiamat. Ternyata itu semua hanya hoax, ya kan? Bohong. Kenapa? Karena nggak ada manusia yang tahu. Nah, selanjutnya kiamat itu ada 2. Yang pertama namanya kiamat sugro atau kiamat kecil, yaitu kematian individu atau bencana alam yang terjadi pada sebagian makhluk. Apa contohnya? Tsunami, banjir, longsor yang menyebabkan suatu individu itu mengakhiri kehidupannya, meninggal dunia, berakhir hidupnya di dunia. Maka yang mengalami musibah bencana alam itu dikatakan dia sudah mendapati hari kiamatnya. Kenapa? Karena sudah berakhir kehidupannya di dunia. Yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, kiamat besar itu hancurnya seluruh alam semesta
bukan hanya individu, tapi seluruh alam semesta itu hancur, yang menjadi puncak akhir kehidupan makhluk hidup. Itulah kiamat yang sesungguhnya, yang hanya Allah yang tahu, gak bisa diramal-ramalkan. Nah, untuk memperjelasnya, Ibu akan tampilkan sebuah video. Dilihat, diamati dengan baik. Beginilah kondisi lokasi longsor di lingkungan Taman Sapi, Kelurahan Mamunu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten. Sejumlah korban longsor dievakuasi ke mobil ambulans untuk dibawa ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan medis. Akibat longsornya jalan penghubung antar lingkungan dan 2 rumah warga, 4 orang meninggal dunia akibat tertimbun longsor dan 7 orang lainnya mengalami luka-luka. Proses evakuasi korban longsor terus dilakukan oleh tim SAR gabungan pada dini hari tadi. Semua korban berhasil dievakuasi ke rumah sakit, sementara korban yang meninggal dunia langsung dibawa ke rumah duka. Di Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, ditemukan meninggal dunia dalam posisi sujud. Diketahui, bangunan musala di Ponpes Al-Khozini itu ambruk Senin 29 September 2025 sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat. Muhammad Agus Ubaidillah ditemukan oleh tim SAR gabungan pada urutan kelima pada pencarian hari Selasa. Santri kelas 3 SMP ini ditemukan meninggal dunia dalam sujud karena tengah menunaikan ibadah salat asyar saat peristiwa terjadi. Senin bernama Daul Milal juga ditemukan meninggal dunia dengan posisi sujud. Meskipun dalam keadaan meninggal dunia, ayah Milal, Ahmad Rafiq mengaku legawa dan ikhlas. Situasi dan kondisi meninggalnya sang anak yang sedang mondok dan tepat saat menunaikan rukuk sujud rakaat kedua sholat asar membuatnya terharu. Kami ikhlas, karena Daul Milal lagi menuntut ilmu, cari ilmu. Terus saya dengar dari teman-temannya, meninggal waktu sholat. Insya Allah sahih, ujarnya. Atau ibu sempat sambat nopo buatnya? Nggak sempat sambat karena masih mandiri ganggu yang lain. Terus kegiatannya Mas tahu juga banyak juga yang aktif ya. Nah, apakah sempat ada cerita firasat nopo mimpi-mimpi aneh sebelumnya dari jenengan? Dari jenengan atau dari ibu mungkin? Tidak ada semua. Ada firasat untuk bilangnya bisa fokus jelas kita jelas karena kita lagi menuntut ilmu cari ilmu terus sebenarnya teman-temannya waktu sholat insya Allah sahih jadi kami tidak khawatir kalau apa ya kalau untuk nangis tidak bismillah yakin ya ikhlas dan untuk mengangkat bilal ya. Dari video yang Ibu tayangkan ini tadi, sudah kalian lihat? Sudah kalian amati? Apa yang kalian rasakan setelah nonton video? Sedih. Terus? Takut. Takut apa? Takut apa? Takut terjadi sama diri sendiri. Takut mati, ya kan? Nah, pertanyaannya, sudahkah kita punya persiapan untuk kita bawa? Salah satu dari kedua video yang ditampilkan tadi adalah meninggal ketika dalam keadaan sujud sedang sholat asar. Mati yang sangat dirindukan oleh umat Islam. Siapa yang nggak pengen meninggal dalam keadaan beribadah? Semua orang pun pengen meninggal dalam keadaan sedang beribadah, sedang sholat. Ya kan? Meskipun dia meninggalnya dalam keadaan bencana, kecelakaan, tapi keadaannya sedang sujud, sedang sebagian sedang berpuasa karena itu hari Senin. Jadi mereka sahurnya di dunia, berbukanya di surga. Mereka sujudnya di dunia, salamnya di surga. Kenapa? Karena belum selesai sholatnya. Sholat asar 4 rakaat. Itu hanya terjadi di rakaat
Oke. Nah, jadi sudah bertambah sedikit lagi pengetahuanmu. Ibu akan membagikan lembar kerja untuk lebih meningkatkan wawasanmu. Jadi ini dikerjakan secara berkelompok yang nantinya akan kalian presentasikan ke depan dan kelompok yang lain akan menanggapi. LKPD ini berdasarkan 2 video yang Ibu tayangkan. Tadi perintahnya Ibu suruh tonton dan amati, analisis. Sudah? Ibu bagikan ya. Perhatikan instruksinya, jangan lupa ditulis nama kelompoknya, kelasnya, semesternya ini adalah semester ganjil, tanggal kegiatannya adalah tanggal hari ini. Nah, kemudian instruksinya adalah berdasarkan tayangan video yang kalian amati tadi, maka jawablah soal di bawah ini. Ada 2 soal, silakan dikerjakan. Ibu harapkan semua ikut bekerja dalam menyelesaikan LKPD. Waktunya Ibu kasih 10 menit. Cukup ya? Cukuplah 10 menit. Oke, silakan. Ada yang merasa kesulitan? Satu menit lagi. Oke, sudah. Ya, siapa yang mau maju ke depan? Kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya. Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Nama saya Intan.
mempersiapkan diri untuk hari akhir. Jawaban yang kedua apa tadi katanya? Apa jawabannya? Menjalani kehidupan sesuai tuntunan Islam. Iya. Mempersiapkan diri itu apa berarti? Ya kita menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Apa bekal yang kita bawa nanti untuk akhirat? Amal baik, amal baik, amal soleh, amal ibadah. Maka ya perbanyaklah beramal ibadah di dunia. Jangan berbuat maksiat. Kenapa? Karena tujuan akhirnya nanti adalah surga. Kalau mau masuk surga maka banyak-banyaklah berbuat baik. Oke. Jadi dari hasil diskusi dan pembelajaran kita hari ini, apa yang bisa kita simpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Apa kesimpulannya dari pembelajaran hari ini? Apa? Tahu tentang hari akhir dan berbuat baik kepada semua orang, terus berperilaku mawas diri. Tahu mawas diri kan? Berhati-hati. Jadi kita berhati-hati terhadap segala sikap kita, perkataan kita, perbuatan kita, itulah mawas diri. Supaya apa? Supaya saat nanti terjadi hari akhir itu, saat kita mengalami kiamat kita itu tadi, kita sudah punya bekal. Oke. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari ini? Senang, dapat pengetahuan. Senang karena dapat pengetahuan. Harapan ibu gak hanya senang karena dapat pengetahuan, tapi bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan. Nah, untuk lebih menambah ilmu pengetahuan kalian lagi, coba nanti di rumah kalian cari video tentang hari kiamat. Video tentang hari kiamat dari YouTube boleh, dari film boleh. Nah, setelah itu kalian amati dan kalian analisis apa yang kalian temukan dari video itu tentang hari kiamat, yang nanti akan kita bahas di pertemuan kita selanjutnya. Untuk materi kita minggu depan, kita akan membahas bab 3, yaitu tentang perilaku etika dalam pergaulan. Ya. Sebelum kita tutup, agar pembelajaran kita hari ini menjadi berkah, kita berdoa dulu. Mari sama-sama kita baca surah Al-Asr. Tahu surah Al-Asr kan? Tahu. Ayo, bismillah. Sekian pembelajaran kita hari ini. Insya Allah kita bertemu kembali minggu depan dalam keadaan yang sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin. Amin.